Hari Minggu Tuhan berkati baik yang ada di gereja ini maupun yang di rumah masing-masing melalui live streaming. Kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur atas segala kebaikan kemurahan-Mu sehingga kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Untuk itu Bapak, kami mohon kepadamu Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan, ampuni kekurangan kami Tuhan, layakan kami di hadapan-Mu Bapa, penuhi kami dengan Roh Kudus, urapi kami Bapa. Kami akan mulaikan ibadah kami pagi hari ini Tuhan, dari awal pertengahan ke akhir kami serahkan kepada tangan Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, kuduskan ibadah kami Tuhan, urapi mereka semua Tuhan yang bertugas Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah ini, kami tabiskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Memuliakan nama Yesus.
Jemaat yang kekasih, marilah kita berdiri bersama dengan gereja segala abad dan tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengamini orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan, saatnya kita akan berikan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih kami sudah mengunjungi memuliakan Engkau. Saat kami akan memberi Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi dan percaya apa yang kami kerjakan Tuhan Yesus sudah berhasil. Dan biarlah persembahan kami dapat menjadi berkat khususnya bagi pelayanan-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Dan pujian waktu yang terbaik.
bersyukurlah buat setiap kasih karya Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi baiknya saja katakan, ku percaya dengan setengah suara. Kuasa-Mu nyata bagi hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terimalah segala pujian kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan Yesus, kami mau Tuhan mendengar setiap suara-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberi setiap hati kami yang taat mendengar Tuhan dan memahami akan setiap kehendak-Mu. Berkata-katalah Bapa bagi kami semua. Melalui hamba-Mu Tuhan, Kau mengurapi semua umat-Mu Tuhan. Kau mengurapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Semua yang diberkati, katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Terima kasih untuk tim praise and worship yang luar biasa. Silakan. Kalian mau duduk atau mau di sini saja? Kayaknya berkah di sini ya. Terima kasih, puji Tuhan. Shalom. Aduh, shalomnya kok biasa-biasa saja, tapi berkatnya maunya luar biasa. Shalom. Iya harus gitu. Ibu siapa? Ibu siapa? Ibu Tambak. Semangat ya, puji Tuhan ya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati setiap kita. Dan hari ini kita bersama-sama ya memuji, membesarkan Tuhan. Dan saat ini kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, judul perikopnya ini adalah hidup oleh roh ya, judul perikopnya. Nah sedangkan firman Tuhannya terambil dari Roma 8 ayat 16 sampai dengan 17. Kita boleh baca dulu bersama-sama, kita buka dulu ya. Kita buka dulu, kita akan baca bersama-sama. Roma pasal 8 ayat 16 sampai ke 17. Yang sudah dapat boleh katakan puji Tuhan. Oke, ya. Roma 8 ayat 16 sampai dengan 17 kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama dengan judul perikop di atas adalah hidup oleh roh. Ayat yang ke-16 bersama-sama, hitungan ketiga, 1, 2, 3 ya. Roh itu bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya Dia juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Katakan amin.
Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara, dan tentu yang bersuka cita, yang diberkati adalah kita semua yang sudah membaca firman Tuhan dan tentu melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya, sejauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini berjudul Hidup oleh Roh Perikop ya, tapi tema kita hari ini adalah miliki mentalitas anak Allah. Ya, saat saya menikah, saya belum pernah loh memberikan satu kesaksian, artinya di mimbar ya, menceritakan gitu ya tentang kehidupan yang saya jalani. Selalunya senior ya, memang karena senior merasa benar-benar wow, sangat luar biasa keajaiban-keajaiban itu ya. Nah jadi saat kami menikah ya, nggak lama, cuma dari tahun ke tahun itu kami kontrak. Kalau kontrak itu apa namanya ya? Kontraktor. Kontraktor namanya. Tapi benar kan? Kontrak rumah dari satu rumah ke rumah yang satunya lagi. Pernah juga kita mau beli rumah, tapi ternyata, aduh pokoknya kita nggak usah cerita ya. Ada satu tertipu lah intinya seperti itu. Oke. Nah dari tahun pertama kami bukan menikah hari ini, kemudian kami tinggal di kota wisata gitu ya, terus kami tinggal di apa ya, di mana gitu, enggak. Ada satu perjuangan ya, artinya dari tahun pertama, tahun kedua masih ngontrak, kemudian tahun ketiga terus sempat tinggal di rumah apa ya namanya, apa namanya, L4 ya, lo lagi bener ya, lo lagi yang pokoknya begitu, lo lagi gitu. Dan saat itu Ibu Sally datang ke rumah, betul? Tahu Ibu Sally tahu ya? Tahu. Jadi perpindahan dari tempat kayak transmigrasi ya, penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain, Ibu Sally tahu. Dan sampai akhirnya saya pun sempat tinggal di Boulevard, itu dekat dengan Bu Sally ya, mungkin sudah tahu lah ya. Saya cuma ini sedikit saja, mereview sedikit saja. Nah artinya hidup dalam keluarga kami itu bukan berarti tidak ada perjuangan. Ya, bukan tidak ada perjuangan, bukan tidak ada istilahnya fight untuk hidup, untuk keluarga, bukan. Di dalam Tuhan, melayani, setia, taat. Kita nggak usah bilang kita setia lah, nggak usah bilang kita taat lah, ya kita masih belajar. Tapi artinya kita terus belajar, melakukan ya. Belum lah, tapi kita belajar ya. Artinya belajar melakukan kehendak Tuhan. Artinya kita mau terus melayani, tapi tetap ada yang namanya perjuangan. Hidup di dalam Tuhan, hidup yang penuh dengan sukacita damai. Tapi tetap kita harus mau fighting, kita mau terus berjuang. Betul? Sebagai seorang karyawan juga jangan kita kok begini, enggak, harus fight, harus berjuang dan berjuang. Itulah mentalitas orang percaya. Ya, kita harus punya mental seperti itu, betul? Ya, miliki mentalitas anak Allah. Dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat ke-16, roh itu bersaksi, roh itu yang bersaksi. Roh itu siapa? Bicara siapa? Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus bersaksi dengan roh kita. Wah, roh kita berarti roh Bapak Ibu Saudara dan saya. Artinya Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kita, bersatu dengan kita. Dan jika kita adalah anak-anak, maka kita juga adalah ahli waris. Katakan ahli waris. Terus aku adalah ahli waris gitu dong. Aku adalah ahli waris. Jangan malu-malu. Iya, ahli waris kerajaan surga. Iya, amin ya. Jadi berarti kita ini, roh Tuhan, roh Allah itu ada dalam diri kita, dan kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Berarti kalau ahli waris itu ketika, nah kita bicara di dunia ya, kita punya seorang orang tua ya, kita punya orang tua. Kalau orang tua nggak ada, kita bicara di dunia orang tua jasmani gitu, biologis ya. Dan kita punya Bapa ya, Bapa yang sangat mulia, Bapa rohani di atas segala-galanya deh. Siapa? Yesus kan. Nah, ketika kita punya orang tua yang jasmani, artinya yang biologis saja,
ketika orang tua saya sudah tidak ada dua-duanya ya, udah kita nggak usah jauh-jauh, nanti baper ya. Orang tua tidak ada, dia memberikan warisan nggak kepada anak-anaknya? Jangan ini mindsetnya warisan tuh duit aja gitu. Iya dong, kadang-kadang kan gitu. Mau kalau dibilang warisan, ya duit nih. Enggak seperti itu juga. Ya mungkin betul ada ya. Kita nggak tahu, mungkin di daerah di Batak sana di Sumatera kan ada banyak sawah sana kan. Kita nggak tahu sawahnya banyak gitu. Di Batak terus di mana lagi gitu ya. Artinya apa? Ketika orang tua kita tidak ada, dia memberikan warisan buat kita. Banyak, apalagi maaf, minta maaf. Kalau orang Batak rodo ribet kalau udah bagian warisan, bener ya? Di sini orang Batak, saya juga orang Batak. Percaya kan? Iya. Agak ribet. Jadi pembagian warisan. Nah kalau pembagian warisan itu pasti yang diributin, yang inilah itu dan lain sebagainya. Bicara harta. Tetapi di sini yang kita akan angkat adalah mentalitas. Adakah orang tua mewariskan DNA-nya buat Anda dan saya? Ya, adakah orang tua Anda dan saya mewariskan karakter yang baik? Aminnya cuma satu. Saya juga mengaminkan. Adakah orang tua Anda dan saya memberikan value, nilai atas hidup Anda dan saya? Orang tua biologis saja memberikan warisan. Mungkin bicara harta, ya sudah bicara harta. Tapi di sini kita akan tekankan lagi bicara tentang satu mentalitas di dalam Tuhan. Orang tua memberikan satu warisan. Orang tua memberikan DNA. Contoh misalnya, orang tuaku, ya saya sih tidak lagi membicarakan yang sudah tidak ada ya. Tapi memang mama saya itu dari dulu tuh punya sifat ya. Ini betul atau tidak, boleh disetujui, kalau tidak disetujui nggak apa-apa. Orang tua saya, mama saya tuh punya sifat itu atau karakternya itu suka sekali memberi, gitu. Meskipun hanya sesederhana, artinya kecil, tapi seneng banget ngasih orang. Itu sampai saya waktu anak-anak tuh melihat, ini buat siapa mama? Ini buat ini, oh. Ini buat siapa mah? Ini buat ini, oh iya. Jika mana? Itu saya. Jadi kalau ada turun itu dalam hidup ke orang tua atau diri kita, anak-anak jangan heran. Kok mama gini, kok mama gini? Jangan seperti itu. Kok mama kasih ini, kasih enggak. Kita ngasih bukan berarti kita sok, kita mau, bukan. Ya karena memang itu karakter-karakter ya, tentu karakter Kristus ya, kemurahan ya di sana ya, buah roh, kelima kemurahan. Tapi ada yang diturunkan dari orang tua kita. Contoh sederhana. Saya tidak tahu, pasti banyak ibu bapak, anak-anak semua, anak muda yang punya karakter dari orang tua yang dibawa. Contoh, orang tuanya politikus, pasti anaknya ya deket-deket ke situ. Terus orang tuanya dokter, gitu ya. Teman saya gitu ya, orang tuanya dokter. Teman saya, sahabat saya juga akhirnya jadi dokter. Nggak tahu kenapa. Artinya ada hal-hal yang dia dapatkan dari orang tuanya turun kepada anaknya. Sekarang bagaimana dengan Bapak kita? Warisan-warisan apa yang Tuhan sudah berikan atas hidup kita? Anda boleh jawab sendiri. Ya, warisan-warisan yang luar biasa Tuhan anugerahkan buat kita. Kalau dia adalah Bapa, Yesus adalah Tuhan kita. Lalu kita ini disebut kita anak-anaknya, kita ahli waris, kita mau terima warisan, tapi kita nggak mau seperti dia. Itu gimana? Anda dan saya mendapatkan warisan dari Bapa. Jadi Anda dan saya, anak-anak muda, engkau harus punya karakter, value, mental seperti Bapa kita. Amin? Ya. Jadi kita harus punya mental seperti itu. Nah, untuk kita mendapatkan mental yang diinginkan, Tuhan inginkan. Nah, di sini ada 3 bagian yang saya dapatkan. Yang pertama, mentalitas anak Allah yang harus Anda dan saya miliki seperti apa? Yang pertama dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 31. Segera, saya nanti minta tolong bantu pemuji ya, pegang mic-nya, terbantu biasa menyanyi ya. Matius 14 ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya,
memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Nah, mentalitas ataupun mental anak-anak Tuhan, orang percaya yang harus dimiliki adalah mentalitas pejuang. Pejuang apa? Pejuang dengan iman kepada Yesus. Harus punya mental pejuang. Hidup tidak harus kok begini. Fight, maju, ayo terus kerjakan. Masa-masa sulit dihadapi, fight, berjuang. Itu mental Anda dan saya. Amin. Ya, harus seperti itu. Berjuang, bertahan di dalam Tuhan. Karena ada apa? Ada satu value yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita adalah anak-anak Tuhan, kita harus memiliki mental seperti itu, mental pejuang. Bukan berarti jadi perang-perangan, tembak-tembakan, bukan gitu ya. Tapi kita lihat orang tua kita seperti apa. Dia bertahan, berjuang untuk kehidupannya. Ya, anak muda, ayo fight, bangun, semangat. Amin. Berjuang. Amin. Kalau orang daerah ngomong, di Jakarta apa istilahnya tuh? Di Jakarta hidup apa? Kalian ini orang Jakarta bukan sih? Kalau di Jakarta istilahnya hidup tuh penuh apa? Berat bro, penuh perjuangan, keras, ya betul. Hidup itu keras, bener kan? Kayak gitu kan? Iya. Kalau anak-anak katanya ngomong gini, hidup itu keras. Iya, hidup itu keras. Artinya bukan kita tidak punya Tuhan ya. Tuhan sangat baik buat kita. Tapi kita harus punya mental yang seperti ini. Benar-benar harus mau berjuang. Tidak hanya ya mau apa lagi, enggak. Ya, enggak. Saya juga salut gitu dengan senior ya. Dengan usia yang bukan usia angka yang muda, tapi tetap fight, tetap terus mau berjuang. Betul ya, senior? Oke? Iya, mau terus berjuang. Ya, sampai hari ini sekalipun usia sudah kepala berapa ya? Saya lupa. 3. Kok Pak bisa ketawa? Orang saya lagi nanya Pak Toto, saya kepala berapa? Kepala 4. Kepala 4, kepala 3. Kepala 1. Tapi nggak sakit kepala, yang penting nggak sakit kepala yang ngadepin kita ya. Aduh curcol nih, ini kelepasan nih, aduh. Enggak kan ya, ayah nggak stres kan ngadepin kita sedikit aja kan. Sedikit aja. Kata Alfred, tapi tidak mungkin. Gitu ya Alfred ya. Terus mau berjuang, tidak berhenti. Karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Sehingga kita tidak sia-sia kita berjuang, pasti ada. Karena ada Yesus. Kita berjalan, ada Tuhan yang menyertai kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita punya mental yang benar-benar memiliki mental pejuang, pejuangnya bukan pejuang berantem, perang-perangan, pejuangnya pokoknya gue lagi berjuang nih, enggak kayak gitu. Berjuang bukan andalkan dirimu, tapi andalkan Tuhan. Yes, berjuang tapi andalkan Tuhan Yesus. Bukan cuma sekedar berjuang, gue lagi berjuang nih, berjuang bagaimana bro, maksud lo bagaimana, berjuangnya gimana? Dari sini lari gitu, 300 meter ya, deket ya 300 meter ya. Iya, 3000 meter gitu, bukan yang kayak gitu, saya nggak ngerti. Tapi berjuang di dalam Tuhan. Jadi kalau saya cerita tadi tentang kehidupan keluarga, rumah tangga, rumah saja tidak ada. 10 tahun kami pindah sana, pindah sini, kontrak sana, kontrak sini, bla bla bla. Biar ini kan di streaming ya, biar tahu kita itu berjuang, bukan yang nggak berjuang, betul nggak ya? Betul, berjuang. Tapi di dalam Tuhan dengan iman kepada Kristus, sehingga semuanya nyata di dalam Tuhan. Amin. Ya, kita berjuang. Nah, kalau kita melihat saat itu di dalam Matius 14:31, ini bicara siapa? Bicara tentang siapa? Ceritanya Petrus, ya kan? Nah dia berjalan di atas air. Ketika dia sudah berjalan ada tiupan angin. Dia nggak kuat, dia ragu, akhirnya dia bimbang.
Dengan bimbang akhirnya dia ke tenggelam. Seperti itu kehidupan Petrus. Jadi ketika dia berjalan di atas air, dia mulai lihat tiupan angin, mulai lihat persoalan hidup. Kalau bagi kita persoalan hidup sudah terlihat di depan mata, pergumulan, mulai kita ragu, mulai kita bimbang, akhirnya tenggelam, tidak kuat. Sehingga dikatakan segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Jadi yakin di dalam Tuhan, amin. Percaya di dalam Yesus. Ada satu pertolongan, dalam Yesus ada kekuatan, amin. Kita berjuang tidak akan sia-sia karena ada Yesus di sana, amin. Haleluya. Kalau saya mau cerita pada waktu di tahun 1990, berapa sih, 94 ya, habis kita married 92, saya gimana ya ceritanya, ayah lebih tahu loh persis. Tahun 1992 kami menikah, tahun 1993 ya saya hamil itu ya, bukan ya, 3 ya, 90. Pokoknya 1 tahun kemudian saya hamil. Tapi saya nggak tahu kalau hamil secara gitu loh, kita kan masih cucok, masih yang gimana gitu, nggak ngerti gitu loh kalau itu hamil. Ibu Ida colek-colekan deh sama ibu tambah. Bener Bu, saya nggak ngerti kalau hamil, jadi saya bawa mobil, nyetir, dan kendaraan itu masih yang model kopling gitu ya, belum yang matic boynya, 31 tahun yang lalu gitu kan. Jadi akhirnya di Cilacap saya meskeran keguguran. Dah. Lagi hamil lagi ya, tahun berapa? Ini soalnya pelakunya jadinya lebih hafal. Berapa? 94. 94 bukan hafal ya. 94 hamil lagi. Bu Ida ketawa. Iya. 94 hamil lagi. Ternyata ketika hamil lagi sampai usia sekian bulan sudah ada janin ya, sudah ada bayi, sudah berbentuk dan lain sebagainya. Keguguran lagi karena saya kerja. Nah kantor saya itu naik turun. Stres saya. Kenapa? Karena bebannya banyak. Dari HRD, dari human, saya langsung di hire naik di direksi maksudnya sekretaris, direksi sekretarisnya ada 3, sehingga saya banyak kali pekerjaan itu naik turun, capek lah pokoknya. Akhirnya keguguran lagi 2 kali Bu. Aduh. Stop. Sampai ini saya baru sekarang ini saya kasih ya, karena ini terkait dari tema. Nah, sampai akhirnya dokter bilang, karena yang pegang dokternya satu, dokter Rudi, itu aja yang pegang. Akhirnya beliau katakan, sederhana, ibu orang Kristen. Saya bilang, iya saya orang Kristen. Miliki aja pengharapan. Udah ibu pulang, miliki aja pengharapan. Oh, pengharapan ya. Benar. Berjuang pada waktu itu. Pernikahan biasanya kita kan, apalagi orang tua saya orang Sumatera, orang Batak ya, kalau masalah anak, rampoknya minta ampun. Iya, tanya, sudah hamil kau? Belum lah. Nah gitu kan. Sudah hamil kau? Belum. Kapan kau hamil? Kayak gitu aja ditanya. Giliran saya meskeram keguguran, almarhum papa saya marah loh. Kasih tahu ya sama itu ya, Mas Toto ya, jangan bikin seperti ini. Nggak tahu tuh waktu itu saya di rumah sakit Mitra, kami berdua aja. Baru saya cerita sekarang ya. Papa ngomong begitu, kasih tahu ya, jangan sampai bikin begini lagi ya katanya dia. Ya iyalah Pak, siapa juga yang mau. Udah nggak apa-apa, saya harus diperiksa kan, mau diantarin sama Pupung. Terus karena apa? Karena sangat merindukan kehadiran cucu. Apalagi biasa anak orang Batak yang dicari cucunya biasanya laki-laki gitu kan ya. Sudah. Akhirnya cerita sudah. Saya berpikir, oh ternyata dokter bilang pengharapan. Ya sudah, karena ada pengharapan, cuma itu kata dokter. Oh ya sudah, sekalipun secara ke ilmu kedokteran kami diberikan ini
bimbingan ya, pengarahan harus seperti ini dan lain sebagainya. Oke, harus relax dan lain sebagainya lah, pokoknya diberikan pengarahan. Dan tepat saya keguguran, misal ya di bulan Januari misalnya, tanggal 30 Januari, 1 Februarinya saya sudah dinyatakan positif hamil lagi gitu. Dan saya bilang, Tuhan, ini kan darimu, berarti apa? Berarti kuserahkan kepadamu seutuhnya dan sepenuhnya. Suami juga seperti itu ya, berdoa. Sudah totally kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan pada akhirnya tahun 95 lahirlah putra pertama kami, Jeremia Dirgantoro ya. Terus habis mesgram, habis keguguran itu kayak kelinci. Habis mesgram melahirkan tuh hamil lagi. Itu gitu. Saya nggak tahu deh ilmu kedokterannya, pokoknya seperti itu. Terus sampai dokter bilang jangan dulu. Oh iya, oke. Harus seperti itu. Artinya hidup harus penuh perjuangan di dalam. Nah ini syaratnya, di dalam Yesus, dengan iman kepada Yesus, itu yang penting. Berjuang bukan cuma berjuang secara logika fisik saja, tidak andalkan Tuhan, tidak boleh. Berjuang di dalam Yesus dan beriman kepada Yesus. Haleluya. Artinya Bapak Ibu Saudara, berjuanglah, jangan berhenti, terus berjuang. Sebab ada Yesus di sana yang menolong Anda dan saya dalam kehidupanmu. Haleluya, amin. Dan yang kedua, mentalitas sebagai anak Allah yang harus kita miliki adalah yang kedua. Jangan putus asa. Bisa minta tolong singer pegang mic-nya, saya mau di situ saja naikkan pujian. Jangan putus asa. Iya, betul. Jangan pernah putus asa. Dalam Filipi pasal yang keempat, ayat ke-13. Boleh dibacakan? Boleh? Mungkin Bu Serli boleh bacakan ini. Kok saya tergerak Bu Serli yang harus baca firman Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat 13. Ya. Jangan putus asa. Banyak kesulitan, ada kesulitan hidup dia. Tapi Tuhan mau mentalitas kita sebagai anak Tuhan. Jangan putus asa. Filipi 4 ayat ke-13. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Amin. Amin. Yuk, nyanyikan lagu ini. Ayo nyanyi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung. Jangan putus asa. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya. Sama-sama kita katakan, segala perkara dapat kutanggung. Katakan amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Oh, tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Segala perkara ini Anda dan saya nyanyikan. Dan ini biarlah menjadi kekuatan kita. Segala perkara dapat, segala, bukan satu perkara, tetapi segala perkara. Berarti semua kita bisa tanggung, tetapi di dalam Dia yang apa? Memberikan kekuatan.
kekuatan bagi kita. Amin. Segala perkara kita harus hadapi, tapi ada Yesus yang memberi kemampuan dan kekuatan bagi kita semua. Amin. Sehingga tidak ada kata putus asa. Saya waktu itu pernah cerita tentang kelas yang saya pegang di Mother Wise ya. Gak banyak orangnya, cuma berapa ratus, tapi banyak masalahnya, lebih banyak masalahnya daripada yang hadir. Jadi artinya satu orang yang hadir, tapi too much problem, masalahnya banyak banget, gitu. Sampai ada yang putus asa, ada. Sampai saya bilang, aduh, mau bagaimana lagi? Mereka tinggalnya di jauh, ada yang di Gorontalo, di Palu, ada di mana lagi ya? Yang banyak di Manado, maksudnya yang membernya itu ya banyaknya murid-muridnya dari Manado. Dia harus hadapi. Hari ini Bu, aku gak bisa keluar rumah Bu. Kenapa? Aku sedang dikebukin. Oke. Ibu jangan telepon. Iya, saya telepon. Saya mau memberikan doa dan kekuatan. Tapi jangan telepon. Dia WA saya. Jangan telepon. Oke. Ya. Giliran suaminya di depan pintu. Ibu, suamiku udah jalan Bu. Aku hancur gini segala macam. Ibu di mana? Dia nggak mau dipanggil ibu, dia mau panggil namanya, umur baru 40 tahun sekian. Nama saya ini, oke. Di mana? Di kamar belakang. Di sebelah mana? Belakang banget, pokoknya nggak ada apa-apa. Apa sih namanya? Sirkulasi ya, sirkulasi. Ya seperti itu. Tapi dia nggak bilang gudang, cuma bilang kamar belakang. Tapi tidak ada sirkulasi udaranya di situ. Aku di sini Bu. Nah seperti itu. Saya bilang, Ibu ayo, akhirnya saya beri kekuatan. Bu, jangan salahkan. Kalau hari ini aku gak ada, maksudnya apa? Saya bilang, katakanlah namanya A gitu ya. Maksudnya apa A? Saya bilang, gak gitu loh, gak boleh. Udah, dia pokoknya sudah putus asa. Tidak ada harapan lagi untuk keluargaku akan baik. Saya sudah habis Bu, bukan habis secara materi ekonomi, tapi fisik saya pun sudah habis. Ya, dipukulin dan lain sebagainya. Ngeri hadapinya. Dan dia sudah sampai pada titik putus asa. Ya, saya sempat sedih ya menghadapinya, melayani ini ibu ini. Sampai pada akhirnya, sampai hari ini dia masih tetap ada. Saya bilang, baca firman, ayo nyanyi saja di tempatmu. Nyanyi saja. Kalau bilang berdoa, saya udah bosan dengerin ibu Bu Dewi ngomong suruh berdoa. Ya habis bagaimana? Memang itu, ya kan? Senjatanya orang percaya ya, berdoa. Karena doa bisa mengubah segala sesuatu dan perkara. Ya, doa bisa mengubah. Ayo berdoa. Puji Tuhan sampai hari ini masih ada, tapi rumah tangga belum kembali sempurna, belum kembali, suaminya juga belum ini, tapi setidaknya ibu ini tidak putus asa. Masih ada pengharapan dan jalan keluar. Haleluya. Yang ketiga, mentalitas anak Tuhan, anak Allah itu harus seperti apa? Yang pertama tadi apa? Bicara tentang apa tadi? Sebagai pejuang dengan iman di dalam Kristus. Yang kedua, jangan putus asa. Yang ketiga, tahu mengucap syukur. Wow, haleluya. Mengucap syukur, hal yang sering kita dengar, tapi kadang-kadang kita sampai bingung harus melakukannya. Mengucap syukur gimana ya? Kalau mengucap syukur begini nih, mengucap syukur. Ini ngucap dalam segala hal. Ucapkanlah syukur bagi Tuhan. Karena di dalam ucapan syukur ada mujizat. Coba. Ya, katakan pujian ini ya. Pujian ini bisa menguatkan kita kok, benar ya. Haleluya. Ada
mujizat dalam bersyukur. Oh, thank you Jesus. Engkau sembah perlindunganku. Engkaulah Tuhan Yesus, kekuatanku. Imanku tegak, iman kami tetap tegak. Amin. Ku bersama. Sekali lagi katakan, ayo sama-sama ya. Ada mujizat, ada mujizat. Terima kasih Tuhan. Iman kami tetap teguh di dalam-Mu Tuhan Yesus. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Haleluya. Sekali lagi katakan, amin. Let's go. Haleluya, amin. Ada mujizat dalam bersyukur, katakan amin. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu memiliki mentalitas yang berkualitas Tuhan, yaitu sebagai pejuang dengan iman kepada Kristus Tuhan kami, memiliki mental yang tidak putus asa dan mudah kecewa, dan mental yang benar-benar tahu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Sungguh firman-Mu boleh memberkati setiap kami, dan kami imani Tuhan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terima kasih Bapa, lawatlah setiap kami Tuhan. Jamah hati kami, ingatkan dengan kekuatan Roh-Mu Tuhan, untuk kami tahu Tuhan Yesus mengucap syukur dan tidak putus asa, karena di dalam Yesus ada harapan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Percaya, mari sama-sama katakan, segala perkara, amin, dapat ku tanggung. Di dalam Dia, di dalam Bapa, di dalam Bapa, inilah iman kami Bapa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Terima kasih ya Allah. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus menolong tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Aku percaya, aku percaya, aku percaya Tuhan setia. Segala singer naikkan pujian ini, saya mau berdoa. Bapak Ibu Saudara, saya mau berdoa buat kita semua saat ini. Letakkan tangan kananmu di dadamu saat ini. Letakkan tangan kananmu. Bapa, ini kami Tuhan. Kami adalah anak-anak Allah. Kami memiliki warisan kerajaan sorga buat kami semua Tuhan.
Kami adalah ahli waris-Mu Tuhan. Dan di dalam Engkau Tuhan Yesus, kami memiliki satu pengharapan. Dan kami percaya Tuhan, persoalan hidup apapun Tuhan, di dalam Yesus ada kekuatan. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada pertolongan. Berikan ketegangan buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam rumah tangga, sakit penyakit, kehidupan keluarga, ekonomi keluarga, apapun kami katakan dalam Yesus ada jalan keluar. Dan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, lebih daripada itu, ajar kami tahu mengucap syukur. Ajar kami tahu mengucap syukur. Haleluya. Kami bersyukur buat semua kasih dan karya-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Thank you, Jesus. Mereka yang sakit Kau sembuhkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan umat-umat-Mu tempat di dalam tangan-Mu Tuhan. Melawati mereka Tuhan. Iring mereka Tuhan. Sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Kasih-Mu Bapa. Untuk itu Bapa, kami juga serahkan Tuhan gereja-Mu ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi programnya Tuhan, Kau berkati dan boleh berjalan dengan baik. Apapun dana yang dibutuhkannya Tuhan, Kau akan cukupkan Bapa. Begitu juga Tuhan, rencana untuk ulang tahun gereja-Mu ini Tuhan, pada tanggal 6 Agustus Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala acara, pembicara, kebutuhan, semuanya Kau cukupkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesus. Bapak, pada kesempatan ini juga kami berdoa Tuhan untuk anak-Mu Tuhan, Ibu Nainggolan, yang malam nanti pukul 21 akan menjalani operasi di RSCM Tuhan. Kiranya semua berjalan dengan lancar dan baik. Biarkan tuh dokter melakukan apa yang dia tahu Tuhan, dan selebihnya Tuhan Kau sendiri akan melakukannya Tuhan. Melancarkan segalanya, mencukupkan segalanya Tuhan. Pulihkan Ibu Nainggolan Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu juga Tuhan, umat jemaat-Mu yang tidak hadir karena sakit Tuhan.
Rawati mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka Bapak. Terima kasih. Bapak, kami juga serahkan Tuhan seluruh aktivis, pengurus, dan semua yang melayani pagi hari ini Tuhan. Memberkati mereka Tuhan. Begitu juga Bapak untuk hamba-Mu, Gembala Jemaat tempat ini, Pastor David dan Tuhan. Mari saudaraku, kita angkat tangan kita arahkan pada hamba-Nya, kita berdoa. Bapa, kami serahkan hamba-Mu dalam tangan-Mu. Kau berkati pelayanannya Tuhan, Kau berkati penggembalaannya Tuhan. Apapun yang dikerjakannya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, Kau berkati Bapa. Kau berkati segala program yang dikerjakan Bapa. Baik otherwise, worship night, malam sejuta pujian, pray for, dan juga ibadah lainnya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Pakai dia lebih heran lagi Tuhan, pakai lebih dahsyat lagi Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau berkati kehidupannya, Kau berkati keluarga rumah tangganya Tuhan, Kau berkati kesehatannya, Kau berkati ekonomi keluarganya, Kau cukupkan segalanya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, tiba saatnya kami berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Indonesia dipulihkan. Bersujud di hadapan Tuhan Yesus, satu harga kami mohon padamu, kami bangsa Indonesia. Yeah.
dipulihkan, pertobatan terjadi. Inilah doa kami Bapa. Inilah doa kami, bangsa kami Tuhan. Bapa, pulihkan bangsa kami dari segala krisis multidimensi yang terdampak COVID-19 Tuhan. Mau pulihkan, yang sakit mau sembuhkan, yang ter-PHK mau berikan pekerjaan Tuhan, yang ekonominya jatuh mau pulihkan Tuhan, yang keluarganya tidak harmonis kau harmoniskan Tuhan. Kami percaya Bapa, Tuhan pulihkan bangsa kami, kau kembalikan bangsa kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan kau sangat mencintai bangsa kami. Kami serahkan NKRI dalam tangan-Mu Tuhan. Jaga terus bangsa kami, jauhkan dari segala perpecahan. Begitu juga Tuhan, berikan kedamaian bangsa ini Tuhan dalam menghadapi pemilu 2024 Tuhan, untuk semua boleh berjalan baik Tuhan. Jauhkan dari segala huru hara apapun juga Tuhan, karena semua untuk bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan Tuhan para pemimpin bangsa kami Tuhan, dari presiden, wakil presiden sampai jajaran yang terendah Tuhan. Berikan roh hikmat bijaksana dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Berikan kekuatan untuk mengangkat bangsa ini dari segala krisis multidimensi Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan para pemimpin bangsa kami di dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Inilah doa kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, terang persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang akan selalu memampukan kita, mengiring kita, memberkati hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, atau sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih.